بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Hadirin Bapak-bapak dan ikhwah sekalian, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam yang mulia, di malam Jumat, di malam yang ke-18 di bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan hadir bermajlis guna sama-sama membaca, mengkaji hadis-hadis Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis beliau yang sahih yang dikumpulkan oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi rahimallahu taala rahmatan wasi'ah dalam buku yang beliau beri judul dengan Al-Lu'lu' wal Marjan Fima Ittafaqa Alaihi Asy-Syaikhan, mutiara-mutiara hadis yang diriwayatkan secara bersama oleh dua syekh, dua imam dalam bidang hadis, Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallah. Dan pembahasan kita masih dalam pembahasan tentang kitab haji, kitab Al-Hajj. Pada malam hari ini kita akan membahas satu bab yang khusus atau yang membahas tentang masalah wangi-wangian bagi orang yang berihram. Namun seperti biasa, sebelum kita memulai, kita mau memurojaah apa yang telah kita bahas pada pertemuan kita yang lalu. Masya Allah. Semua tadi berdua di sini semuanya? Tidak ada di sini? Iya. Mana mic-nya? Kenapa jauh sekali mic-nya? Siapa yang menjauh? Mic-nya atau antum yang menjauh? Nah. Tafadhal. Pertanyaan. Apa judul bab yang lalu? Tafadhal. Bismillah, judul dari bab pekan lalu yaitu bertalbiyah ketika akan berangkat dengan kendaraan, dengan berkendaraan atau bertolak. Bertalbiyah ketika akan bertalbiyah kendaraan ketika akan bertolak atau berangkat. Ya. Apa bahasa Arabnya itu? Min hitsu babul ihlal min hitsutan ba itu rohila. Coba ulangi dengan bacaan yang baik dan benar. Babul ihlal al-ihlal min hitsutan ba hitsu rohila min haitsu tanba'isu hitsu rohila.
Rohila. Hah? Rohila. Ar-rahila. Baik. Nah, ahsan. Bab yang lalu kita bahas berapa hadis? Yang berikutnya. Berapa hadis yang kita bahas yang lalu? Bismillah. Satu hadis. Satu hadis saja. Baik. Hadisnya siapa yang meriwayatkan? Hadisnya Umar yang meriwayatkan Ustaz. Umar bin Umar bin Khattab Iya, Ustaz. radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Abdullah bin Umar Ustaz. Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar itu? Sahabat Nabi Ustaz. Ada hubungannya dengan Umar bin Khattab? Kenapa tadi antum bilang Umar bin Khattab? Ada hubungannya dengan Abdullah? Tidak ada Ustaz. Hah? Tidak ada Ustaz. Tidak. Tidak ada. Abdullah bin Umar ibn Al-Khattab. Anak dari Umar bin Khattab. No, Ustaz. Baik. Beliau ditanya oleh seorang tabi'in. Siapa itu? Ubaid bin Ziyad. Ubaid bin Juraij. Naam, ahsan. Fadal, ba'dahu. Oh, kayaknya antum memang belum ada bukunya ya. Apa kita bilang pekan lalu itu? Harus ada. Lalu kalau tidak ada, kita bilang apa kemarin? Tidak bisa ikut ya? Fadal. Apa ini? Pembahasannya apa yang lalu? Antara Ubaid bin Juraij dan Abdullah bin Umar. Apa masalah yang diangkat oleh Ubaid? Tentang suatu amalan Ustaz yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Tentang satu amalan. Satu amalan yang tidak pernah dilakukan oleh sahabat lain. Siapa yang melakukan? Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Berapa amalannya? 4. Apa tadi maksudnya antum satu amalan? Suatu maksudnya. Sesuatu maksudnya apa? Baik, coba sebut satu di antaranya. Tentang menggunakan sandal siptiah. Ya. Kenapa? Tentang menggunakan sandal siptiah. Siptiah. Iya. Baik, ahsan. Lanjut. Apa lagi? Poin yang pertama, masalah mengusap saat kita berada di Ka'bah. Mengusap Hajar. berapa yang diusap oleh Abdullah bin Umar? 2 Ustaz. 2. Iya. Baik, ahsan. Setelah lanjut. Apalagi yang ketiga? Sudah 2 disebut ya? Ya, tidak harus berurutan. Silakan. Jangan lihat bukunya ya. Jangan lihat bukunya. Ya. Saya melihat kamu ini menyemir atau mewarnai dengan warna kuning kemerah-merahan. Apa yang diwarnai? Rambut. Rambutnya. Baik, ahsan. Lagi yang terakhir. Masih ada? 4 tadi dia bilang 4. Melakukan hilal Ustaz di tanggal 8. Ya. Melakukan ihlal di tanggal 8. Ihlal Di nanti tanggal dimulai tanggal 8. Tanggal 8 apa? Bulan apa? Zulhijjah. Bulan Dzulhijjah. Lalu masalahnya apa? Apa? Sahabat-sahabat yang lain
sahabat-sahabat yang lain melakukan di tanggal 1. Tanggal 1. Selidiki. Nah, ahsan. Apa yang dimaksudkan Ubaid bin Jurayj ini? Yang lain, yang lanjut. Apakah memang 4 amalan ini tidak satu pun sahabat yang melakukannya, atau gimana maksudnya? Silakan. Apa pertanyaan? Apakah maksudnya ini keempat amalan ini tidak satu pun sahabat yang melakukannya kecuali Abdullah bin Umar, atau gimana maksudnya? Ya, siapa yang tahu? Bismillah. Karena Abdullah bin Umar melihat Rasulullah. Enggak, maksudnya ini 4 ini tidak seorang pun di antara sahabat yang melakukannya, cuma Abdullah bin Umar, atau apa maksud perkataan Ubaid bin Jurayj ada 4 hal yang beliau tidak pernah lihat kecuali dari Abdullah bin Umar? Ada yang melakukan Ustaz, tapi mungkin melakukan yang 1 atau 2 saja, tidak melakukan semuanya. Ya, enggak ada sahabat yang terkumpul padanya Iya. 4 amalan ini. Baik. Apa jawaban secara singkat dari semua 4 masalah ini? Nah, Belum, ya silakan. ya. Kenapa kemudian 4 ini beliau lakukan? Karena beliau ingin sekali mengambil kemiripan sebagaimana Rasulullah melakukannya. Iya. Artinya ada khilaf di kalangan sahabat? Ada, Ustaz. Ada. Dan bagi Abdullah bin Umar, masalah khilaf ini gimana jalan keluarnya? Beliau tidak mempermasalahkan. Beliau hanya kemudian menguatkan dirinya bahwasanya ingin mengambil betul-betul kemiripan sebagaimana Rasulullah lakukan. Baik, ahsan. Ya, jadi beliau tetap ya dengan pendirian beliau, karena apa yang beliau lakukan beliau yakin itu adalah sunnah dari Nabi SAW. Yang terakhir, siapa yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Contoh tadi 2 yang diusap, apa itu? Apa yang 2 yang diusap? Dua rukun Ustaz. Ya, 2 rukun yang diusap. apa itu? Yang rukun Yamani sama rukun Hajar Aswad. Hajar Aswad. Taib, ahsan. Masalah sendal siptia tadi, siapa yang bisa jawab? Saya bisa. Ya, bagi-bagi. Ya. Yang belum. Bismillah. Yaitu memakai sendal dari kulit yang telah disamak. Boleh dipakai itu? Ya, Ibnu Umar memakainya ketika sedang melakukan umroh. Itu kulit ya sandal sektik yang telah disamak. Nabi pernah memakainya? Nabi tidak pernah memakainya. Cuma Ibnu Umar cuma memakainya secara umum. Gimana maksudnya? Nabi tidak pernah pakai sendal siptia? Apa yang dimaksudkan sendal siptia itu gimana modelnya? Sendal dari kulit yang telah disamak. Lalu apa yang tidak, kalau sudah disamak, apa yang tidak ada? Itu udah dagingnya sudah mengeras, jadi sudah tidak berbau lagi, jadi terbuat dari kulit seperti kulit sapi atau kulit unta. Larangan di kuburan? Ada Ustaz secara umum. Maksudnya, Tidak boleh memakai sandal ke dalam kuburan. Jadi Rasulullah, hadisnya kurang jelas juga, tapi larangan tidak boleh memakai sandal di kuburan atau duduk di atas kuburan. tapi di dalam hadis itu disebutkan secara khusus, wahai pemilik sendal siptia.
Apa maksudnya itu? Waktu di Mekah atau di umroh, bukan ya, tapi di tempat. Nah, ya, ya, labas. Nah, ya cukup ya. Roja bersama-sama ya. Ya, sebelum roja semuanya siap. Dan tiap pekan Anda mesti tanya. Iya. Jangan tunggu ya. Bisa ya? Itu yang antum ya, supaya antum tahu dobet huruf-hurufnya secara benar ya, bukan sekedar apa yang antum dengarkan nanti salah dalam penangkapan antum. Baik. Yang kita akan bahas secara singkat pada malam hari ini, bab tentang at-tibu, parfum. Datang dari Ummul Salam yang mulia Aisyah yang ke-730. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah memberikan sallallahu alaihi wasallam li ihramihi, ketika beliau akan ihram, hina yuhrim, pada saat beliau berihram, walihillihi, dan pada qabla an yatufa bil bait, sebelum beliau bertawaf di Ka'bah. Qabla an yatufa bil bait, sebelum beliau bertawaf di al-bait, yaitu Ka'bah. Ya, ini yang pertama. Semua hadis ini sama sebenarnya maknanya, tapi ada beberapa pelajaran dari masing-masing hadisnya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang bagaimana hukum dari parfum itu. Ya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu aku pernah memberikan parfum, memakaikan parfum wangi-wangian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan, memakai parfum, memakai wangi-wangian yang membutuhkan bantuan orang lain atau tidak perlu? Dia pekerjaan yang berat, butuh bantuan orang lain atau tidak? Ya, dia sesuatu yang ringan ya, yang mudah, sangat mungkin dikerjakan oleh setiap kita. Apatah lagi orang yang mulia, yang sangat kuat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa harus seorang Aisyah radhiyallahu anha yang memakaikan wangi-wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini menunjukkan di antara bentuk khidmah seorang istri kepada sang suami. Aisyah radhiyallahu taala anha
membantu suaminya, dan ini bentuk pelayanan kepada sang suami yang beliau sangat cintai dan kita semuanya mencintai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Aisyah radhiyallahu anha memakaikan parfum wangi-wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Ya, ini faedah yang lain. Ini adalah di antara bentuk ta'awun alal birri wat taqwa. Ya? Atau tidak? Kita berikan, kita pakaikan penyebab dia melakukan ketaatan tersebut. Ya. Ya, maka biasakan menulis ya. Penuntut ilmu itu membiasakan untuk menulis. Apalagi antum tidak punya buku, jadi kan ya kalau bisa suatu saat antum belum punya buku, antum mau mencatat apa yang akan dipelajari ya untuk pekan lalu hadis. Ya, kalau antum sedikit-sedikit tulis sampai ternyata selesai antum 1 tahun ternyata tidak dibelikan juga ya oleh kantor umpamanya, ternyata antum sudah tulis ratusan ya atau puluhan hadis-hadis dalam kitab ini. Kemudian Aisyah sendiri radhiyallahu anha, apakah beliau memakai parfum? Beliau pakai atau tidak? Beliau tidak pakai ya, karena untuk wanita tidak dibolehkan memakai wangi-wangian yang memiliki bau yang tentu saja bisa menarik perhatian dari yang lainnya ya, sehingga kadang kita membantu seseorang dengan sesuatu yang kita sendiri tidak boleh untuk melakukannya, tapi boleh bagi orang lain, maka kita juga ingin mendapatkan bagian dari pahala bagi saudara-saudara kita. Dan hadis ini seperti yang kita jelaskan yang lalu, bolehnya memakai wangi-wangian sebelum berihram dan larangan memakai wangi-wangian pada saat kita sudah berihram. Kita sudah mengatakan labbaika Allahumma hajja, labbaika Allahumma umrah. Pada saat itu sudah tidak boleh. Tapi sebelum itu kita dibolehkan memakai parfum untuk tubuh kita, untuk seluruh badan kita, walaupun nanti sisanya masih ada ya, sebagaimana akan kita bahas di hadis yang kedua. Adapun untuk pakaian ya, untuk pakaian maka jika kita baca hadis-hadisnya yang diberikan parfum adalah tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pakaian itu sendiri. Dan kita sudah pernah katakan bahwa sebagian ulama kita melarang memakai parfum untuk pakaian ihram kita walaupun sebelum ihram, walaupun sebagian juga menganggap bisa saja ya. Jadi yang disepakati dia dianjurkan adalah sebelum ihram untuk tubuh, adapun untuk pakaian ini sebagian melarang. Apa alasan sebagian melarang untuk pakaian? Mereka katakan karena kadang ya, kadang ketika kita pakaikan pakaian kita ihram, lalu mungkin pakaian itu kita tanggalkan atau kita belum pakai ya. Seperti apa yang di bagian atas, apa namanya, rida ya, izar dan rida ya, kita tidak pakai dulu tapi sudah dipakaikan parfum, lalu kita simpan di suatu tempat yang mungkin tempatnya tidak
cuacanya tidak bisa menghilangkan parfum itu. Ya, karena ada parfum yang sangat kuat, yang tidak cepat menguap, yang tidak cepat hilang bekas-bekasnya. Maka setelah kita ihram, kita ambil, lalu dia masih ada parfumnya secara jelas, secara ya wanginya dan juga zatnya masih sangat tampak. Ketika kita pakai, bagaikan kita pakaikan parfum untuk diri kita, ya padahal kita sudah berihram. Ya, itu diantara alasannya sebagian ulama kita yang hanya membolehkan memakai wangi-wangian sebelum ihram untuk tubuh kita, bukan untuk pakaian yang kita kenakan. Kemudian ternyata Aisyah radhiyallahu taala anha tidak hanya sekali menggunakan parfum wangi-wangian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu beliau lakukan lagi pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah halal. Kapan tahallul bagi orang haji? Untuk orang umrah, kapan tahallulnya? Siapa yang tahu? Kapan kita, kalau kita umrah, Razik, antum waktu umrah, kapan antum tahallul? Apa yang terakhir antum lakukan baru setelah itu antum tahallul? Sudah lupa? Apa? Ya? 3 hari? 3 hari semua kembali antum tahallul? Tidak, maksudnya apa pekerjaan yang paling terakhir antum lakukan pada saat umrah, setelah itu antum sudah bisa tahallul? Apa? Sudah tawaf langsung tahallul? Sudah sa'i. Sudah sa'i sampai di mana? Bukit Safa atau Bukit Marwah yang terakhir? Antum mulai di mana? Safa atau di Marwah? Mulai Safa. Terakhirnya di mana? Safa juga? Marwah, ya? Supaya 7 ya, Safa, Marwah, Safa sampai akhirnya. Setelah itu baru tahallul, sudah bisa selesai semua masalah, ya. Antum sudah bisa pakai parfum, ya. Bagi suami istri sudah bisa lagi bergabung, ya, melakukan apa saja, ya, dan seterusnya. Itu bagi kita yang umrah. Untuk haji, bagaimana dengan haji? Haji ada dikenal 2 tahallul. Tahallul awal dan tahallul tsani. Apa yang dimaksudkan tahallul awal dan tahallul tsani? Tahallul awal adalah ketika kita sudah selesai mengerjakan 2 di antara 3 yang mesti kita kerjakan pada hari 10 Zulhijjah yang dikenal dengan hari An-Nahr. Di hari 10 Dzulhijjah inilah yang Allah katakan Yaumul Hajjil Akbar. Ya, walaupun memang puncak haji itu pada saat wukuf di Arafah, tapi hari yang paling banyak amalan manasik haji di situ adalah tanggal 10, Yaumul Hajjil Akbar. Apa amalan-amalannya? Pertama adalah melempar jumrah Aqabah, ya, melempar jamrah Aqabah. Yang kedua, mencukur. Yang ketiga, tawaf ifadah. Yang keempat, bagi yang punya hewan hadi, yaitu yang melaksanakan qiran dan melaksanakan tamattu, disitulah dia menyembelih. Ya, kalau ifrat tidak ada. Ini 4 amalan yang dianjurkan selain ifrat. Ya, kalau ifrat cuma 3 saja amalan, minus menyembelih. Kecuali juga untuk ifrat, bagi yang ifrat dia sa'i kalau dia belum sempat sa'i waktu umrah, ya. Maka
ya, kawan sekalian, ketiga atau empat ini, ketika ada dua yang dikerjakan dari tiga ini, ya, tiga ini yang untuk semuanya, ya, ketika ada dikerjakan dua dari tiga, maka sudah bisa tahallul awal, dua di antara tiga, yaitu kita sudah kerjakan melempar jamrah aqabah, lalu sudah tahallul. Kita melempar jamrah aqabah dari mana kita startnya? Kita bertolak dari Musdalifah, ya, kita mabit di Musdalifah, lalu pagi-pagi menjelang terbit matahari kita bertolak untuk melempar jamrah aqabah. Setelah itu mencukur dan mau tawaf ifadah, yaitu yang ketiga. Kalau dua ini sudah kita lakukan, sudah bisa dinamakan apa? Tahallul awal. Apa tahallul awal? Tahallul awal artinya kita bisa mengerjakan semuanya yang tadinya dilarang pada saat kita berihram, kecuali satu, yaitu bercampur dengan suami atau istri kita. Jadi semuanya sudah bisa, tapi kecuali satu saja, ini yang belum. Jadi pakai baju sudah bisa, mencukur sudah bisa, ya, motong kuku sudah bisa, pakai parfum sudah bisa, kecuali yang belum bisa, ya, suami istri, berhubungan suami istri. Ini belum bisa, kecuali nanti setelah tahallul tsani. Tahallul tsani. Apa itu tahallul tsani? Kalau kita sudah mengerjakan tawaf ifadah, ya, tawaf ifadah. Hadis ini yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, apa maksud beliau? Beliau mengatakan, kuntu utayyibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ihrami hina yuhrim wa li hillihi. Dan pada saat beliau sudah halal. Halal apa ini? Sudah mengerjakan tahallul awal. Tahallul awal qabla an yatuf bil bait, sebelum beliau bertawaf. Tawaf apa ini? Tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Jadi beliau sudah kerjakan lempar jamrah, sudah tahallul, sekarang mau tawaf ifadah. Pada saat mau tawaf ifadah, ya, karena sudah bisa pakai parfum, kembali Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menghidupkan sunnah ini untuk memakai parfum wangi-wangian pada saat mau ibadah, dan terkhusus tawaf ifadah. Dan kita tahu begitu banyaknya orang-orang di sana, ya, tentu saja ketika memakai parfum dibolehkan, maka ini sangat-sangat dianjurkan, ya, dengan begitu banyaknya keramaian manusia, maka memakai wangi-wangi seperti ini sangat diperlukan, ya. Adapun sebelumnya kalau belum tahallul, maka tentu saja tidak dibolehkan, yaitu ujian-ujian kita untuk menunjukkan kefakiran kita, kehinaan kita di hadapan Allah pada saat kita ihram. Namun kalau sudah bisa, maka kita dianjurkan untuk memakai parfum kembali. Dan kembali lagi-lagi Aisyah radhiyallahu taala anha memakaikan, ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam parfum, ya. Jadi dua kali, ya. Kali pertama ketika mau ihram, kali kedua ketika mau tawaf ifadah. Ya, jadi kali pertama ketika baru mau ihramnya, dan kali kedua ketika sudah mau tawaf ifadah. Kalau kali yang pertama ini pada saat di mana ini? Tanggal berapa ini? Kapan ini? Yang pertama kali. Tanggal berapa? Tanggal 1 Dzulhijjah? Tanggal 8, ya. Ya, tanggal 8 Dzulhijjah, ya. Pada hari Tarwiyah. Dan nanti tanggal 2 hari setelahnya, tanggal 10 sebelum tawaf ifadah, kembali dianjurkan memakai parfum itu, ya. Kemudian hadis yang kedua, hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ka'anni anzuru, seakan-akan saya melihat, ya, saya masih melihat, seakan-akan masih segar, ya, masih jelas dalam penglihatan saya, ya, saya melihat ila wabisi at-tib. Wabius kilatan, ya, artinya tampak dengan jelas, tip parfum
dari Nabi SAW fi mafriq, pada mafriq Nabi SAW, wa huwa muhrim, pada beliau sedang muhrim. Apa mafriq? Mafriq artinya belahan rambut Nabi kita SAW, ya, karena Nabi kita membelah rambutnya, ya, membelah rambutnya, maka di belahan rambutnya masih nampak parfum tersebut. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa hal. Pertama, menjelaskan kepada kita anjuran memakai parfum sebelum berihram. Yang kedua, tidak mengapa jika masih ada bekas parfum itu padahal kita sudah berihram. Ini sementara ihram sudah, ya, wa huwa muhrim, Nabi kita sudah berihram, tapi masih ada bekas-bekas tampak dari parfum tersebut, tidak ada masalah. Ya, yang masalah kalau baru mau pakai parfum pada saat dia sudah ihram, ini yang tidak boleh. Tapi kalau masih ada bekas-bekas parfum yang kita pakai sebelum ihram dan bekasnya masih ada pada saat kita sedang ihram, itu tidak masalah, ya, itu tidak masalah. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi SAW. Yang ketiga, bahwa parfum Nabi kita SAW itu menurut hadis ini ada wabius, ya. Wabius itu artinya seperti lama, ya, kilatan, suatu hal yang cemerlang, yang jelas. Walaupun dalam hadis perbedaan mencolok antara parfum laki-laki dan parfum wanita. Parfum laki-laki itu yang menonjol adalah baunya, bukan warnanya. Adapun parfum wanita yang menonjol adalah warnanya dan bukan baunya. Ya, begitu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun, ya, walaupun itu yang menonjol, ya, tapi kadang ada sebagian parfum yang dikenakan oleh beliau pun ada kadang bekas menunjukkan parfum tersebut. Ya, tapi itu tidak terlalu menonjol, berbeda dengan yang ada pada kalangan wanita. Ya. Tapi tentu saja, ya, untuk wanita seperti yang kami terangkan dalam pembahasan kitab Syama'il, bahwa bukan berarti ketika ada menonjol warnanya, ya, dalam artian jelas nampak warnanya, bukan berarti dia akan membuat orang juga tertarik, ya. Sebagaimana kata Allah, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Jadi tetap dibungkus itu, ya, tetap dibungkus walaupun dia memakai parfum di dalam apa yang kelihatan warnanya, tapi tetap dibungkus oleh pakaian luarnya. Kemudian di antara faedah dari hadis ini juga adalah parfum yang dikenakan oleh Nabi SAW itu pada seluruh tubuh beliau, termasuk pada kepala beliau, ya. Jadi seakan-akan kalau diminyaki rambut, ya, dibersihkan. Jadi parfum itu tidak apa-apa, ya, parfum tidak harus cuma di badan saja, bisa juga di kepala, ya, karena Aisyah melihat bekas parfum di kepala Nabi SAW, maka berarti beliau juga menggunakan parfum itu di kepala beliau, ya. Jadi bisa antum pakai parfum juga di kepala beliau, kepala antum, ya, pakai, ya. Makanya kita sebutkan ada yang dinamakan dua istilah, ya, paling sering dikenalkan at-tib dan ad-duhun. At-tib dan duhun ini sama-sama maknanya parfum, tapi kalau disebutkan berdua maka dibedakan. Tib itu biasanya untuk badan, ad-duhun biasanya untuk kepala, ya. Tapi dua-duanya bisa saling mewakili satu sama lain. Hadis yang terakhir, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha an Muhammad bin al-Muntashir, dari tabi'in yang mulia Muhammad bin Muntashir meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kata Muhammad bin Muntashir, sa'altu Aisyah, saya bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, fa dzakarat laha qaula Ibnu Umar. Fa dzakartu laha qaula Ibnu Umar. Ini Muhammad bin Muntashir bertanya kepada Aisyah tentang tanggapan beliau terhadap perkataan Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia. Apa itu? Abdullah bin Umar mengatakan, ma uhibbu an asbaha an usbiha muhriman ma andahu tiban. Saya tidak mau berihram
dan saya memakai parfum. Artinya saya tidak mau kalau sudah mau ihram saya memakai parfum. Jadi kalau sudah mau ihram saya tidak mau memakai parfum. Faqalat Aisyah menanggapi pernyataan dari Abdullah bin Umar, ana tayyabtu Rasulullah, saya ini, kata Aisyah, telah memakaikan parfum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa tafa fi nisaihi, kemudian beliau bertawaf pada istrinya. Apa maksudnya tawaf pada istrinya? Artinya mendatangi istri-istrinya, ya, istrinya yang banyak. Summa asbaha muhriman, kemudian beliau paginya, ya, pagi itu beliau berihram, ya, pakai ihram. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang terakhir ini. Yang pertama, ini diantara fiqhul muqaran, ya, bolehnya kita membandingkan antara pendapat para ulama kita, ya. Jadi kita adanya muqaran, membandingkan antara pendapat para ulama kita, sebagaimana kadang sebagian tabi'in bertanya kepada sahabat yang lain dengan apa yang mereka ketahui dan saksikan dari sahabat yang lain, ya. Dan itu juga kita dapatkan pada hadis Ubaid bin Juraij kemarin, ya. Jadi Ubaid bin Juraij juga mendapatkan beberapa dari sahabat yang beda prakteknya dari Abdullah bin Umar. Jadi tidak mengapa yang seperti itu, ya, yang menunjukkan bahwasanya kita ingin mana kira-kira pendapat yang paling persis sesuai dengan sunnah. Dengan kita menghormati semua ulama kita, tapi kita, ya, kadang tidak harus ditaklid kepada salah satu, tapi kita melihat yang mana kira-kira pendapat yang paling dekat kepada sunnah, membandingkan apa yang mereka contohkan atau mereka jadikan sebagai dalil. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah beliau menyebutkan pernyataan Abdullah bin Umar, ya, pernyataan Abdullah bin Umar. Zahirnya beliau ketika menyampaikan kepada Aisyah, ya, beliau sebutkan saya melihat dari Abdullah bin Umar. Secara hukum ini boleh saja, ya, buktinya dilakukan oleh sebagian tabi'in seperti itu. Namun ulama kita banyak menasihatkan untuk tidak dilakukan ini, karena bisa saja syaitan bermain di situ. Artinya kalau antum mendatangi seorang ustadz dan antum bilang, ustadz, bagaimana pendapat antum tentang pendapat ini? Sebaiknya antum tidak usah sebutkan pendapat ustadz siapa, ya, karena ya, cukup pendapatnya, ya. Maka antum bisa jelaskan bahwa begini dan begitu, ya. Tapi kalau antum sebutkan nama si fulan, dikhawatirkan syaitan bermain di situ. Apa syaitan bermain? Syaitan ingin, ya, akan terjadi munafasah, ya. Apalagi kalau ada munafas di antara keduanya, memang saling berkompetisi yang mungkin kadang menjurus kepada kompetisi yang kurang sehat. Lalu mengatakan, memang tidak usah dengan si fulan itu, ya. Atau memang itu si fulan tidak ada apa-apanya, ya. Atau si fulan itu pendapatnya memang selalu salah, keliru, tidak ada dalilnya, ya. Atau begini dan begitu. Jadi banyak yang tidak bisa menyikapi secara bijak yang seperti itu, ya, sehingga sebaiknya kita tidak usah sebut, ya, di antara apatah lagi kalau kita memang sudah minta pandangan kepada seseorang, lalu setelah itu kita hanya kerja kita keliling-keliling saja untuk membedakan antara, ya, pendapat ustadz ini dan ustadz itu, ya, hanya untuk, ya, mau menyalahkan atau meremehkan, dan mungkin kita belum juga selesai mengamalkannya. Tapi dari praktek ini bisa saja jika hal itu bisa dihindari, walaupun ternyata kejadiannya kadang saja, ya, Aisyah radhiyallahu anha langsung mengoreksi, bahkan kadang mengatakan, ya, dia belum tahu, kadang beliau mengatakan semoga Allah berikan hidayah, ya. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengoreksi, ya. Dan koreksian Aisyah terhadap pendapat sebagian sahabat itu tidak sedikit. Makanya Al-Imam Ibnu Abdul Bar
rahimahullah, Imam Ibnu Abdul Bar punya kitab Al-Ijabah, ya, Ijabah itu ijabatu Aisyah, ya, istidrakat Aisyah, koreksian Aisyah terhadap pendapat sebagian sahabat-sahabat, ya. Jadi situ Imam Ibnu Abdul Bar telah mengumpulkan koreksian Aisyah, tidak sedikit koreksian Aisyah terhadap pendapat-pendapat sahabat yang lain, ya, sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Amr bin As, dan beberapa sahabat-sahabat yang lain. Termasuk ini, ya, beliau mengatakan ketika dikatakan bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu merasa agak hati-hati, merasa khawatir memakai parfum kalau mau berihram, ya, maka beliau mengatakan tidak betul, karena saya sebagai saksi, saya telah langsung memakaikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam parfum sebelum beliau berihram, ya. Beliau mengatakan tayyabtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memakai parfum dulu, ya. Kemudian summa tafa fi nisa'i. Kemudian setelah itu beliau berkeliling kepada istri-istrinya, ya. Dan beliau berkeliling di sini biasanya beliau keliling dengan satu kali mandi, ya. Ini diantara kekhususan beliau, ya, kekhususan beliau pertama, istri yang lebih dari 4. Kedua, diantara kekhususan beliau mampu begitu, ya, mampu mengelilingi hanya dengan satu kali mandi, ya. Bagi yang sudah nikah faham, ya, tentang ini. Nah, kemudian khusus sekalian, setelah itu tentu saja beliau mandi, ya, sebelum melakukan ihram tadi, ya. Dan ini artinya masih ada, ya, kata ulama kita, ketika beliau mandi masih ada bekas-bekas, ya, dari parfum itu, dan mungkin saja beliau sekedar mandi dan tidak lagi memakai parfum karena masih ada dari sisa-sisa parfum tersebut. Summa asbaha muhriman, setelah itu beliau berihram. Inti yang mau dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, adalah bahwa Nabi SAW pernah dipakaikan parfum menjelang beliau ihram, dan itu tidak mengapa, ya, sehingga tidak perlu kita merasa hati-hati takut untuk sesuatu yang jelas ada dalilnya, ya. Dan antum lihat di sini bagaimana para sahabat semuanya berusaha untuk mengikuti contoh dari Nabi SAW. Ketika Abdullah bin Umar, pekan lalu kita belajar, di mana ketika beliau dipertanyakan oleh Ubaid bin Juraij, kenapa kamu melakukan sesuatu yang kayaknya sahabat yang lain tidak melakukan? Beliau dengan tenangnya menjawab bahwasanya saya, ya, ada contoh, saya saksikan langsung Nabi SAW melakukannya. Nah, kali ini ketika ada orang yang menukil bahwa Abdullah bin Umar masih hati-hati, kayaknya khawatir jangan-jangan tidak boleh memakai parfum sebelum ihram, Aisyah mengatakan kekhawatiran itu tidak pada tempatnya, karena saya sendiri menyaksikan bagaimana Nabi SAW. Dan ini menunjukkan bahwa hujjah adalah pada sunnah Nabi SAW, bukan pendapat siapa-siapa, ya. Karena itu kita patut untuk belajar dari para ulama kita dan mengetahui dalil-dalil mereka. Dan ketika sudah tampak, ya, inilah pendapat yang lebih tepat, yang lebih sesuai dengan dalil, maka itu yang kita ambil dengan penuh penghormatan, ya, kepada ulama-ulama kita, dan tidak menyalahkan pendapat yang mungkin kita tidak ambil, dalam artian, ya, karena mereka juga telah beristihad, dan itu suatu hal yang wajar. Kadang suatu ilmu luput bagi ulama tertentu, tapi dia memiliki ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, ini kita diajar, ya, bagaimana fikih dalam ikhtilaf yang diajarkan oleh para sahabat-sahabat ridwanullahi alaihim jami'a. Inti dari pembahasan kita malam hari ini adalah bolehnya kita memakai parfum menjelang ihram, dan ketika masih ada sisanya, ya, dalam artian masih ada bau-baunya,
pada saat sedang kita ihram, maka itu tidak mempengaruhi keabsahan ihram kita. Dan pada saat sudah ihram tidak boleh lagi kita baru mau memulai pakai parfum. Dan untuk haji secara khusus bolehnya kita memakai parfum ketika sudah tahallul awal, menjelang kita melakukan tawaf ifadah. Ya. Ini beberapa kesimpulan penting dari hadis-hadis kita. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.